2024 pasti ini gelagatnya gitu, tanda-tandanya pasti akan jualan agama lagi nih, identitas lagi yang menonjol. Coba aja lihat. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolong 9 yang saya hormati dimanapun juga berada, pada siang hari ini ada yang menarik yang saya ingin paparkan kepada seluruh sahabat-sahabat Nusantara, di mana ada satu video yang menurut hemat saya ini lagi-lagi penting untuk saya viralkan, di mana Mbah Yai Said Akil Siraj sudah membaca ada tanda-tanda pada tahun 2024 politik identitas itu akan digaungkan oleh mereka. Tentu kalau saya mengatakan mereka, sahabat-sahabat sudah bisa memahami siapa yang saya maksudkan itu. Intinya bahwa pelakunya ini kalau kita analisa secara bersama itu tidak jauh-jauh dari ex HTI dan ex FPI. Oleh karena itu penting saya kira ini disebarkan kepada seluruh anak bangsa agar kita mewaspadai sekaligus memberikan penetrasi di lapangan agar masyarakat tidak terbawa arus oleh mereka. Langsung saja bagaimana videonya kita saksikan secara bersama-sama. Berasal yang terutama radikalisme Islam semua berasal dari Timur Tengah, berkumpul di Afghanistan, didanai oleh yang mendanai, didukung oleh yang mendukung, dilatih oleh yang melatih. Walaupun pimpinan sudah Usama bin Laden, Ayman al-Zawahiri sudah meninggal, Mus'ab Zarqawi, Abu Bakar Baghdadi sudah mati, tapi anggotanya atau fanatismenya sampai sekarang masih ada di Afghanistan. Oleh karenanya diperlukan upaya untuk membangun dan memperkuat rasa kepedulian terhadap krisis dan rasa kebersamaan serta kerja berjamaah dalam menghadapi ancaman radikalisme, intoleransi, liberalisme, ekstremisme, terorisme, dan ancaman perang asimetris, dan menjadikannya sebagai musuh bersama bagi seluruh warga bangsa ini. Sudah benar BNPT dengan pimpinan Ormas LPOK, para pimpinan masyarakat, terutama terus terang saja kiai-kiai kampung, kiai desa itu tanpa honor, tanpa SK, itu peran sangat besar sekali. Kalau nasihati masyarakat pasti yang rukun, yang akur. Kalau ada orang bertengkar didamaikan, suami istri bertengkar didamaikan. Kata suaminya, istri saya galak, cerewet, bawel, ya sabar. Enggak, saya enggak sabar, mau saya cerai. Jangan cerai, terpaksanya kawin lagi lah saja. Ini kayak kamu nih kayak. Daripada cerai ya. Diperlukan rekayasa sosial budaya, sosiokultural engineering untuk menggerakkan kesadaran individual dan institusional, menggalang solidaritas kebangsaan, national solidarity dan kemanusiaan, serta meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan seluruh warga bangsa. Demikian halnya potensi dan kekuatan soft and hard power harus segera dihimpun untuk membangkitkan rasa cinta tanah air. Daya juang dan spirit perlawanan, orkestrasi, kolaborasi, pencegahan dan penanggulangan radikalisme, intoleransi, liberalisme, ekstremisme dan terorisme harus masif digalang demi keutuhan, kedaulatan dan keamanan nasional. Kemarin kita dengar di medsos itu pendapatnya siapa? Yusuf Jawas bahwa mencintai pemain sepak bola kafir, kita kafir. Kalau kita mencintai Messi, kira-kira tahu siapa? Yang di Portugis siapa? Dari Portugis, Ronaldo. Itu orang kafir. Nah, kita mencintainya, kita kafir lagi. Masya Allah, murah banget kafir itu. Ya kalau para kiai mengislamkan orang, mereka mengkafirkan orang Islam malah. Diperlukan pula upaya untuk memperkokoh sistem pertahanan rakyat semesta, hankam rata ya, untuk mempersempit ruang gerak dan eksistensi serta menumpas habis kelompok radikal, intoleran, ekstremis dan teroris serta musuh-musuh negara lainnya yang berpotensi membahayakan kedaulatan dan keamanan negara.
kesiapsiagaan, kewaspadaan, dan deteksi dini terhadap gerakan radikalisme, liberalisme, intoleransi, ekstremisme, dan politisasi agama harus segera dikonstruk dan dalam ekosistem perlawanan yang didukung penuh dengan kebijaksanaan yang bersifat instruktif, operasional, dan dedikatif, serta dipatuhi oleh seluruh penyelenggara negara agar kerja bersama dalam mencegah dan menanggulangi ancaman radikalisme, intoleransi, liberalisme, ekstremisme, dan terorisme, serta untuk mengakselerasi implementasi Perpres nomor 7 tahun 2021 tentang RNPE secara terpadu dan berkelanjutan segera terwujud. Kalau ini yang ormas Islam khususnya jangan ragu-ragu, Rasulullah atau Quran telah memerintahkan pada Rasul Nabi Muhammad, wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Wal murjifuna fil madinah, orang-orang yang bikin gaduh di kota Madinah, usir Muhammad. Jangan biarkan mereka hidup bersama kamu di Madinah. La yujawirunaka fiha. Itu jelas sekali ayat Quran, Pak. Ada lagi ayat Quran mengatakan, wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ila Islam. Orang yang paling zalim, enggak ada yang lebih zalim dari itu. Orang paling zalim adalah orang yang mengatasnamakan agama tapi bukan untuk agama. Mengatasnamakan Islam tapi untuk politik misalkan. Oleh karena itu dibutuhkan payung besar, instruksi presiden. Kalau tadi baru perpres ya, sekarang dibutuhkan inpres untuk memayungi gerakan yang direncanakan agar lebih impactful dan powerful sebagai fasilitasi, rekognisi, afirmasi, dan proteksi terhadap keutuhan dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Sampai sekarang belum ada inpresnya. Inpres harus menekankan pada pelarangan terhadap tumbuh dan berkembangnya ideologi paham, organisasi, dan aktivitas yang bertentangan, melawan, dan merongrong ideologi Pancasila. Sejalan dengan hal tersebut, masyarakat sebagai garda depan perlawanan harus diperkuat dalam kesatuan komando dengan dilapisi imunitas wawasan kebangsaan yang kuat dan dipersenjatai dengan pemahaman keagamaan yang moderat, ramah, damai, dan toleran. Karena perlawanan ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Tidak mungkin kalau hanya sekelompok saja yang melawan mereka. Itu membutuhkan gerakan jamaah, gerakan berjamaah, gerakan bersama, gerakan nasional, lintas agama, lintas kelompok. BNPT sendiri juga sering kecolongan. Masyarakat yang multi pihak dan penyelenggara negara harus bersama-sama waspadai dan menghalau semua ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan yang mungkin terjadi, khususnya dalam menghadapi tahun-tahun politik tahun 2024. Pasti ini gelagatnya gitu, tanda tanya pasti akan jualan agama lagi nih, identitas lagi yang menonjol. Coba aja lihat, yang mudah-mudahan tidak mudah-mudahan. Ini kayak mau milih imam sholat ini. Nggak sah kalau bukan orang Islam. Itu kan imam masjid gitu. Kalau imam negara nggak harus agamanya apa, yang penting adil, jujur, cakap, punya komitmen, integritas yang sempurna, itu yang paling penting. Kalau cari imam sholat, harus Islam. Imam Istiqlal itu harus Islam itu. Masa non muslim jadi imam Istiqlal? LPUI, LPOK, dan gugus tugas pemuka agama mengapresiasi surat edaran Kepala BNPT nomor 24 tahun 2022 tanggal 31 Mei. Meskipun masih terkesan didiamkan dan belum diglorifikasi secara masif, semoga surat edaran yang telah ada tidak hanya menjadi macan kertas, tapi menjadi jariah kebijakan yang bisa diimplementasikan serta berkah maslahat untuk kita semua. Masih belum terasa, Pak. Surat edaran itu sudah keluar sejak Mei tahun 31 Mei ya 22, tapi sampai sekarang belum dirasakan efeknya atau manfaatnya dari surat edaran tersebut. Menunggu impres ya? Ya, mesti dipakai. Kaitan anggaran apa ya? Kaitan dengan anggaran apa? Enggak ada. Oh, enggak ada. Melalui momentum rapat kerja gugus tugas pemuka agama BNPT, LPUI, LPOK mendesak kepada pemerintah untuk segera melakukan pelarangan terhadap penyebar luasan ideologi dan paham khilafah, Wahabi, Salafi, ideologi lainnya. Wahabi berpusat di Saudi, walaupun Saudi sudah mulai digencat oleh putra mahkota. Kalau Salafi berpusat di Yaman, di Qorn, di kota Qorn namanya Al-Qarni. Kalau di Damaj juga Damaj, kota Damaj. Di apa? Siapa namanya itu? Aduh, lupa namanya. Ad-Damaj. Kalau ISIS di Afghanistan, Al-Qaeda Afghanistan, Takfiri bercokol di Gurun Sinai, Mesir. Itu pendirinya namanya Syukri Ahmad Mustafa
tahun 1969 yang membunuh Menteri Agama Mesir Hussein Al-Zahabi dan menembak Presiden Muhammad Anwar Sadat tahun 81 dan membantai wartawan senior Ahram Yusuf Asibang. Dan 3 tahun yang lalu ya ngebom sholat Jumat di Masjid Rofah Arish, Provinsi Arish, 800 orang mati. Lagi sholat Jumat dibom, kafir lagi sholat Jumat tuh. Apalagi kita lagi nyanyi, apalagi kok kafir lagi itu. Di Afghanistan semua penyanyi perempuan dibunuh. Dosa perempuan nyanyi itu. Jadi perempuan nyanyi dosa, membunuh tidak dosa. Tapi nyanyi dosa, membunuh tidak. Kalau HTI terus terang saja. Kalau HTI kantor pusatnya dia di Inggris, di UK. Itu dulu pendirinya namanya Taqiyuddin Nabhani. Namanya panjang. Hizbut Tahrir Palestin, Gerakan Pembebasan Palestina. Namanya Taqiyuddin An-Nabhani. Setelah meninggal pendirinya, pengganti namanya Dr. Abdul Qadim, kata Palestina dibuang. Tinggal Hizbut Tahrir untuk memperluas jangkauannya. Jadi bukan hanya Palestina, membebaskan umat Islam dari sekat-sekat nation, kembali ke sistem khilafah. Semua negara Timur Tengah menolak, melarang aktivitas Hizbut Tahrir. Nah, ditampung oleh Inggris ke sana. Terus terang saja lah, saya nggak. Ya, khilafah Britania. Ya Allah. Begitu pula Syiah yang radikal, Syiah apa tuh? Yang radikal. Di London ada. Dipelihara di Inggris. Syiah yang radikal. Lumayan tuh bikin duri susu, bikin susu. Ngerti kan susu nggak? Duri yang mengenai kaki itu loh. Oke, saya kira kita sudah melihat bagaimana video dari Yai Said Aqil Siraj, dan ini merupakan warning buat semuanya, tidak terkecuali warga Nahdien, tetapi seluruh warga masyarakat Indonesia, terutama yang masih menginginkan negara kesatuan Republik Indonesia ini utuh. Apa yang dilakukan oleh mereka saya kira nyata di depan mata. Bagaimana capres abal-abal ini setiap keluar daerah menyasar masjid-masjid, dan bahkan di beberapa tempat sudah ditolak. Itu saya kira hal yang luar biasa yang dilakukan oleh masyarakat ya. Termasuk di Tangerang kemarin ada juga masjid yang sudah menolak capres abal-abal ini untuk masuk di situ. Akhirnya kemudian menggagalkan agendanya. Belum lagi misalnya yang di Jombang, ada puluhan spanduk bertebaran ketika sang capres abal-abal mau ke sana. Itu juga masyarakat sudah mulai menolak di sana. Hanya saja memang ini belum serentak. Kita berharap para takmir masjid sebenarnya untuk lebih waspada. Dan kalaupun misalnya takmirnya menerima, karena mungkin siapa tahu dia menjadi bagian daripada agen untuk menyebarkan politik identitas, maka masyarakat sekitar boleh menolak dengan membuat spanduk penolakan terhadap para pelaku-pelaku, terutama capres abal-abal yang hari ini masih roadshow kemana-mana. Saya kira hanya itu yang saya sampaikan. Video ini saya sangat berharap sahabat-sahabat menyebarluaskan, karena ini penting demi untuk bangsa kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.